Ya pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Panen Sekuritas. Ya, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita sudah bersama dengan Niko Lawrence, Kepala Riset Panen Sekuritas. Mas Niko, terima kasih sudah hadir. Tadi kita lihat bahwa IHSG akhirnya juga menghijau, walaupun tipis ya di 0,07%, berada di level 4.905. Menurut Anda, apa yang menjadi sentimen penggerak utama hari ini? Buat hari ini tuh sebenarnya ada mix sentimen ya. Jadi kalau kita lihat di China, itu rilis data buat kayak Purchasing Managerial Index itu lebih bagus dibandingkan ekspektasinya. Itu 50,9, ekspektasinya 50,4. Cuma dari downside-nya itu sebenarnya banyak masih dari regional ya. Kalau kita lihat buat kayak di US itu kayak misalnya Texas dan juga North Carolina, mereka delay dari potensi buat reopening di ekonomi. Jadi itu yang sebenarnya jadi concern. Lalu kayak misalnya buat yang New Jersey pagi ini mereka menyatakan bahwa kita nggak akan buka dulu nih buat dining indoor. Jadi concern dari second wave di US ini yang sebenarnya masih jadi katalis negatifnya buat pasar. Oke, kalau kita lihat tren IHSG sendiri seperti apa sih kalau dilihat untuk Indonesia? Apa yang menjadi penggeraknya? Apakah memang kondisi ekonomi ini sudah terburuk begitu dan bagaimana pengaruhnya kepada lantai bursa? Iya, kalau kita lihat itu market bisa dibilang bearish itu enggak, dibilang bullish enggak. Jadi kita bilangnya kanguru. Jadi itu benar-benar naik turun, volatility-nya masih tinggi. Kita nggak bisa ekspektasi bahwa IHSG bakal rebound signifikan ya. Karena kalau kita lihat kan orang banyak banget ekspektasi dari sisi perbaikan ekonomi. Cuman kalau kita lihat by data, itu misalnya dari World Bank, mereka merevisi turun buat pertumbuhan di dunia dan juga Indonesia. Begitu juga dengan kejadiannya kemarin buat IMF dan juga OECD. Jadi itu yang sebenarnya kita lihat dari sisi perbaikan ekonomi ini masih penuh risiko. Jadi itu yang menurut kita akan jadi katalis negatif buat pasar. Apalagi kalau misalnya dari spesifik buat Indonesianya itu sendiri kan kita tahu ya ekspektasi dari sisi laporan keuangan nanti mungkin di kuartal 2 akan buruk. Jadi itu akan jadi katalis negatif. Lalu dengan adanya kemarin sentimen negatif terkait reksadana 13 MI itu yang rekeningnya dibekukan, itu juga jadi sentimen negatif buat pasar, itu sih. Oke, kalau dilihat kan baru-baru ini kalau kita dengar bahwa Pak Jokowi sempat juga marah-marah soal kinerja menteri dan juga ada indikasi atau isu bahwa akan ada reshuffle. Seperti apa ini bakal berdampak kepada IHSG kita? Iya, kalau kita bilang statement dari Pak Jokowi ini cukup bold ya, cukup tegas. Jadi itu yang seharusnya akan jadi make sure buat investor kan concern paling utama kalau kita lihat di regional. Indonesia itu compare secara year to date dibandingkan ke bursa yang lain itu turunnya lebih dalam. Ya. Kita lihat ada spesifik isu di Indo. Kalau misalnya dari sisi tingkat buat kasus terkonfirmasi itu salah satu yang paling tinggi. Dan kalau kita lihat dari sisi transmission rate itu di beberapa negara dari sekitar 34 provinsi kita itu 20-an itu kita masih transmission rate-nya di atas 1. Jadi itu yang sebenarnya investor masih takut. Dengan harapan yang bold statement ini bisa menurunkan dari sisi transmission rate. Dengan harapannya adalah nanti kita bakal reopening lebih cepat karena ibaratnya transmission rate-nya bisa di bawah 1. Oke. Nah, kalau dilihat ini kan sebenarnya hari terakhir untuk bulan Juni. Bulan Juli sendiri seperti apa trennya yang akan direkomendasikan dan perlu kita cermati? Kalau buat kita sampai di akhir tahun mungkin indeks target kita nggak terlalu agresif ya. Kita cuma target indeks di 5.165 sampai akhir tahun. Ya. Menurut kita concern dari sisi downside risk itu atau risiko ke bawah itu masih lebih banyak. Pertama dari potensi second wave. Itu yang jadi concern, lalu habis itu kalau kita lihat nanti earnings itu juga pasti akan buruk. Apalagi kalau kita lihat kan banking ya, banking itu kan bisa dibilang porsinya yang paling besar buat IHSG sekarang. Itu kontribusi sekitar 30% ke PDB. Mereka tuh masih akan melakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit ini mungkin akan berlanjut nanti sampai kuartal ketiga. Dengan ibaratnya restrukturisasi kredit ini bikin dari sisi perbankan, net interest marginnya akan tertekan. Dan itu bisa dibilang kan juga potensi NPL sebenarnya juga masih tinggi. Nah itu yang sebenarnya risiko gagal bayar inilah yang kita lihat masih akan berat buat pasar ya. Oke, itu ya dari sisi finance ya. Apa yang bisa Anda rekomendasikan untuk bulan Juli mungkin Mas Niko? Kalau ibaratnya currently itu market agak shifting ya. Jadi kalau kita lihat kan kemarin di awal-awal itu kayak performa saham-saham telco itu cukup positif ya. Jadi awal-awal kita melakukan PSBB itu telco, habis itu consumer yang lebih defensif itu trennya positif. Lalu cuman dengan adanya pembukaan ekonomi itu ada cyclicality. Jadi pasar investor itu lebih prefer buat saham-saham yang sebenarnya
benefit dari pembukaan ekonomi, retailer, toll road, lalu komoditas related, jadi cycle-nya seperti itu. Cuma nanti di bulan Juli kita lihat cycle-nya akan berulang seperti kayak bulan Maret dan juga April ya. Jadi dengan kondisi reopening economics ini sebenarnya masih ada risiko, pasar akan melihat bahwa consumer, telco, dan juga banking harusnya masih menjadi sektor yang defensif ya. Jadi mereka punya dari sisi revenue-nya itu cukup stabil, nggak terlalu terpengaruh dari seasonality, dari sisi kondisi neracanya juga posisinya kuat. Jadi itu yang menurut kita masih jadi consumer fokus investor. finance ya. Consumer banking, dan juga telekomunikasi. Oke, untuk sampai akhir 2020 apa yang paling aman untuk kita koleksi? Kalau dari at this level, menurut kita banking ya. Menurut kita banking dari sisi valuation, menurut kita atraktif at this level. Koreksinya udah cukup dalam ya, apalagi kalau kita lihat kan banyak bank-bank buku 4 yang BUMN, itu kayak misalnya Bank Mandiri, BNI, BRI itu juga koreksi, itu menurut kita atraktif. Apalagi sebenarnya banyak stimulus yang dikasih pemerintah, khususnya buat bank-bank BUMN dan bank-bank buku besar. Jadi itu yang sebenarnya akan menjadi katalis positif. Contohnya kayak misalnya dari yang perbaikan ekonomi nasional. Jadi itu ada potensi penempatan dana yang 30 triliun. Jadi itu kan secara cost of fund itu lebih murah dibandingkan deposito. Walaupun kalau market ngelihatnya 30 triliun, it's not too much gitu. Itu nggak terlalu besar. Cuman kalau kita lihat dari pernyataannya bahwa ada potensi peningkatan dana kembali kalau seandainya itu nanti buat dari stimulus ini benar-benar menggerakkan dari sisi real sektornya. Nah, jadi itu yang sebenarnya akan ngedorong dari sisi peningkatan liquidity di sektor perbankan. Oke. Jadi kita harusnya agresif buy atau seperti apa untuk sampai akhir 2020 ini? Kalau dari kita pribadi buy asset allocation ya, dari sisi alokasi aset saya nggak terlalu sarankan buat yang agresif ya buat investor. Saya tetap menyarankan 30-40% itu mainly di equity. Cuman the bigger portionnya adalah lebih ke fixed income related. Jadi antara fixed income atau money market. Cuma saya lebih sarankan buat ke fixed income yang lebih defensif. Jadi itu yang saya sarankan buat investor. Oke, bagaimana prediksi untuk IHSG esok menurut Anda? Kalau buat besok ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya di Dow Jones Futures-nya hari ini minus ya. Lalu kalau kita lihat di London itu juga trennya negatif. Jadi di Eropa, nah most likely sih kita lihat harusnya masih akan negatif ya. Kemungkinan satu way dengan kecenderungan melemah karena emang sebenarnya concern-nya masih sama sih. Ibaratnya dari sisi perlambatan ekonomi ini yang masih akan menjadi penekan pasar. Oke, baik. Untuk esok mungkin IHSG akan berada di level support dan resisten berapa? Iya, kalau buat besok mungkin kita lihat bisa di 4.815 ya dari sisi supportnya, mungkin resistennya bisa di 4.120. 4920, sorry. Oke, baik. Terima kasih Mas Niko untuk informasi dan juga analisanya bersama kami.